Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu video dari seorang apologet muslim ya. Namanya Ustadz Felix ya, Felix Apologet. Dia beberapa kali debat dengan apologet Kristen ya, termasuk teman saya juga. Dia debat bahas soal Yesus Kristus. Dia menolak ya, sesungguhnya dia menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Dan tentu bukan hanya dia, dan dia mengutip beberapa ayat Alkitab yang berbicara tentang kemanusiaan Yesus hanya untuk menolak keilahiannya. Perhatikan ya teman-teman, kalau Anda baca sejarah di dalam sejarah gereja, ada banyak pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu yang membahas soal kristologi, kristologinya itu kacau. Misalnya, ada orang percaya bahwa Yesus Tuhan, tapi dia menolak Yesus sebagai manusia seutuhnya. Di dalam sejarah gereja ini disebut sebagai pengajar sesat, doketisme, yang diadopsi dari abad pertama sudah muncul, lalu juga sampai di abad ketiga Apollinaris itu meneruskan ajaran ini. Jadi dia menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi menolak kemanusiaannya. Nah ini sudah ada di dalam sejarah. Nah sebaliknya, ada orang yang menerima kemanusiaan Yesus tapi menolak keilahiannya. Nah, ini banyak juga kita temukan, dan di dalam sejarah gereja ada orang yang juga dikutuk karena tidak menerima keilahian Yesus. Mereka hanya menerima kemanusiaan Yesus. Nah, itulah yang dilakukan oleh si Felix yang akan kita bahas bersama-sama di dalam video ini. Nah, kristologi yang benar apa? Nanti saya akan jawab di akhir ya. Kita akan dengar dulu videonya. Dan sebelum kita dengar ini, Ustadz ini juga dikabarkan sakit teman-teman ya. Kita nggak tahu dia sakit apa. Dan dia buat videonya ini kondisi setelah dia mungkin melaksanakan operasi dan dia di opnam. Dan ada yang mengatakan bahwa ini terjadi setelah dia beberapa kali menghina bahkan merendahkan menolak Yesus Kristus. Nah, kita akan dengar videonya ini ya. Lukas 1 pasal 31 Nah, sebentar ya. Anda dengar ya, dia bilang Lukas 1 pasal 31. Kalau Anda buka Injil Lukas itu hanya ada pasal paling besar 24 ya. Jadi tidak ada pasal 31 Felix ya. Anda ngawur di sini. Bagian dasar saja Anda nggak ngerti. Tapi saya coba bantu. Maksudnya itu bukan pasal 31 tapi ayat. Lukas 1 ayat 31. Kita coba dia mau bicara apa. baru pertama kali diperkenalkan kepada Maria, dalam perutnya dikatakan Gabriel datang kepada Maria, engkau telah mengandung seorang anak laki-laki. Engkau mengandung seorang, bukan Tuhan. Hmm. Nah ini ya, perhatikan ya. Di sini dia sedang menekankan bahwa Yesus dikandung oleh perempuan Maria, ya namanya Bunda Maria, bahwa itu adalah seorang laki-laki, bukan Tuhan. Jadi yang dikandung di dalam rahim atau dalam kandungannya si Maria itu adalah manusia, bukan Tuhan. Kita dengar. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Makanya dalam dua Oke. Nah, dia sudah lompat ya. Nah, coba kita cek dulu di dalam ayat Alkitab yang dia kutip. Lukas 1 ayat 31 teman-teman ya. Ini dia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, perhatikan, kalau sebagai orang Kristen Anda harus mengerti ini. Kenapa malaikat memberitahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dia harus dinamai Yesus. Nah, berdasarkan keterangan di dalam Matius ya, saya coba ajak ini karena ini adalah paralel. Matius pasal 1 ayat 21 di mana malaikat Tuhan memberitahu kepada Yusuf supaya Yusuf tidak meninggalkan Maria karena anak yang akan lahir itu adalah Yesus dan dia akan menyelamatkan. Di sini ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah tentu untuk bisa mendapat keselamatan harus mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi Yesus di sini artinya itu Juru Selamat teman-teman ya. Nah kalau di dalam Lukas di sini dijelaskan bahwa
Maria akan mengandung seorang seorang laki-laki, dan dia akan dinamakan Yesus. Tadi saya sudah kutip, Yesus artinya dia adalah juru selamat ya, yang menyelamatkan. Nah, Yesus yang akan lahir ini disebut kudus di ayat yang ke-35 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Nah, disinilah letak perbedaan kelahiran dari semua manusia dengan Yesus. Yesus lahir kudus, tanpa cacat dan tanpa noda. Dia tidak berdosa. Dan karena itulah dia adalah satu-satunya pribadi manusia yang tidak berdosa, dan itu adalah satu-satunya syarat untuk menjadi juru selamat. Tidak bercacat dan tidak bernoda. Yesus menjadi juru selamat. Jadi di sini si Ustadz Felix ini mau menekankan bahwa yang lahir itu adalah manusia. Nah, di sini kelihatan seperti yang saya katakan di awal bahwa dia ini mengaku Yesus datang sebagai manusia, tapi menolak ketuhanan atau keilahian Yesus. Nah, ini itu disebut sebagai orang yang nggak ngerti kristologi, nggak mengenal Yesus Kristus. Dan kalau dia mengajarkan ajaran ini kepada orang, nah itu disebut antikristus, dan itu sebagai ajaran bidat dan sudah dikutuk dalam sejarah gereja. Nah, sekarang kita dengar lagi ya. Nah, setelah dia kutip ayat itu, dia lari ke 1 Yohanes, jauh sekali. Coba kita dengar. Yohanes 1 nomor 7 diterangkan, barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Ya, jadi karena dia ingin menekankan bahwa Yesus itu hanya manusia, maka dia kutip 1 Yohanes ya. 2 Yohanes ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, perhatikan ya. Di abad ini sudah ada pengajar sesat yang menolak kemanusiaan Yesus, teman-teman. Ya, mereka menolak inkarnasi, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menjadi manusia. Dan Alkitab mengatakan kalau ada orang yang menolak Yesus datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi lucunya si Felix ini, dia menekankan kemanusiaan Yesus. Kalau ada orang yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka itu penyesat dan antikristus. Nah, ini jauh sekali maksudnya. Konteksnya ini sedang berbicara di mana ada para pengajar-pengajar palsu yang percaya bahwa Yesus Tuhan, tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, itulah sebabnya Injil Yohanes mencatat ini, kalau penyesat-penyesat itu akan muncul dan mereka tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Kenapa menjadi penting poin ini? Kalau orang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, lalu bagaimana kita bisa diselamatkan kalau Yesus tidak menjadi manusia sementara dia harus mati di kayu salib, harus menebus manusia? Dalam kitab Ibrani pasal 9:22 mengatakan, tanpa pertumpahan darah, sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, itulah sebabnya Yesus harus jadi manusia. Maka kalau Anda baca di dalam Filipi ya, Filipi pasal 2, saya coba ajak kita, ini ayat yang sangat terkenal. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 ya. Kelima saya membaca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, di sini ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini soal kristologi yang
bicara soal Yesus sebagai Allah, tapi merendahkan diri, mengosongkan diri menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia. Nah, jadi kalau Anda belajar kristologi, Anda harus mengerti kristologi yang benar. Ingat ya, tadi saya katakan di awal, kristologi yang benar itu apa? Sederhananya begini. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi jangan lupa Yesus juga adalah manusia seutuhnya. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Itulah sebabnya kita percaya satu pribadi, Yesus Kristus. Tapi dia memiliki dua natur, ya, sebagai Allah tetapi juga sebagai manusia. Nah, banyak sekali orang salah memahami kristologi hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab yang bicara soal kemanusiaan Yesus ketika dia lapar, ketika dia sedih, ketika dia makan dan melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh manusia, tapi mengabaikan keilahian Yesus. Ada juga yang menekankan keilahian Yesus tapi akhirnya menolak kemanusiaan. Nah, ajaran seperti itu tidak dapat diterima, teman-teman. Yang benar adalah kita akan menemukan tindakan-tindakan Yesus yang waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, dan sekaligus juga di dalam keadaan sebagai manusia dia bertindak sebagai yang ilahi. Jadi Yesus yang benar adalah Yesus Kristus dalam satu pribadi, tapi memiliki dua natur sebagai Allah tapi sekaligus manusia. Lebih daripada itu, kalau Anda mendengar ajaran yang seperti yang disampaikan oleh si Felix ini, itu adalah ajaran sesat dan antikristus. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati. Shalom.